Sirna ilang rasane ngrat, hilanglah peri kemanusiaan di bumi. Demikianlah sengkalan penanda tahun dimulainya kehancuran dan perang suksesi yang berkepanjangan di tanah Jawa. Kali ini saya akan ajak kawan-kawan untuk mengunjungi puing-puing ibu kota Keraton Mataram di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Bersama saya Rendra Agusta, pemuda pengembara dan pembaca naskah kuno, inilah Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Tentu, kawan-kawan masih ingat betapa takutnya masyarakat Jawa ketika memasuki tahun yang berekor angka 00. Akhir teks Pararaton yang edisinya diterbitkan oleh J.L. Brandes, satu teks kisah Raja Majapahit yang ditemukan dalam ekspedisi militer Belanda dalam menaklukkan Raja Lombok di Puri Cakranegara, memuat seramnya angka 00. Sebagai contoh adalah tahun kematian Bre Prabu yang tertulis Sunyo Nora Yoganing Wong, atau jika kita baca dalam angka tahun Saka itu 1400 Saka atau 1478 Masehi, di mana teks itu berkisah sunyi, tiada orang sama sekali. Walaupun kolofon teks tertua Pararaton ini berangka tahun 1600 Masehi atau 122 tahun pasca peristiwa itu terjadi, teks ini menjadi bukti yang penting dari rekam satu cerita masa lalu yang panjang. Hal itu juga kita bisa temukan pada masa Jawa Baru. Sejarawan terkemuka bernama Merle Calvin Redcliffe menerbitkan edisi manuskrip berjudul Modern Javanese Historical Tradition, A Study of an Original Kartasura Chronicle and Related Material. Dalam tesisnya itu, Redcliffe menerbitkan satu manuskrip yang dikenal dengan Babat Sengkolo. Teks ini ditulis pada tanggal 18 November tahun 1738 Masehi yang juga mengisahkan keruntuhan Majapahit. Di dalam manuskrip ini, kita akan lebih familiar dengan sengkalan Sirna ilang kertaning bumi atau hilang sudah kemakmuran bumi, yang juga mencerminkan tahun Saka 1400. Kurang lebih ini sama ya dengan Pararaton. Bagaimana orang Jawa begitu takutnya dengan sengkalan 00 gitu. Tahun-tahun lain yang bersengkalan 00 juga menandai jatuhnya Wirasaba, satu kadipaten yang pada masa Sultan Pajang diduduki. Kemudian pada tahun 1700 Jawa, peristiwa yang menegangkan juga terjadi di Wangsa Mataram. Tetapi kita tidak akan terlalu cepat ke depan. Kita akan kembali pada tahun 1600 Jawa atau 1600 Jawa ke dalam Babat Sengkolo tadi. Dalam Babat Sengkolo dikisahkan tepat saat malam Jumat tanggal 18 Mulut tahun B 1600 Jawa atau dalam hitungan Masehi 21 Mei tahun 1677 diberitakan bahwa rumah-rumah di sekitar ibu kota kerajaan Mataram di Pleret itu terbakar. Di Babat juga diceritakan bahwa tragedi itu terjadi seperti kiamat. Perang yang sudah berkobar dari tahun-tahun sebelumnya akhirnya sampai juga di inti kerajaan di Kutha Goro Mataram ing Pleret. Trunajaya berhasil menduduki ibu kota keraton. Susuhunan Amangkurat yang pertama, Kendang, dia melarikan diri dari Mataram, menyusul putra-putranya yang melarikan diri lebih dulu. Itu terjadi pada tahun 1600 Jawa. Ramalan sengkalan berekor 00 itu benar-benar terjadi. Runtuhlah ibu kota Keraton Pleret
dan berakhirlah masa kejayaan dari sebuah keraton. Tanggal 28 Juni 1677, raja yang sudah tak nyaman dengan keraton yang terbakar itu, akhirnya dia menyingkir, mengamankan diri bersama 1000 abdi dalem dan keluarganya ke arah barat, ke Monconegari Kulon. Menyusul para pangeran yang lebih dulu meninggalkan istana. Pada perjalanan yang ke barat, di tengah jalan Susuhunan wafat. Tanggal 10 Juli 1677, masih di tahun yang sama, tahun 1600 Jawa. Susuhunan wafat di Wanayasa. Menurut De Graaf, seorang sejarawan yang terkemuka, dia mengusulkan bahwa Wanayasa itu sekarang kita kenal dengan desa Windu Aji di wilayah Paguyangan, Kabupaten Brebes. Lalu, jenazah Amangkurat pertama ini dimakamkan di Tegalwangi, di wilayah Tegal hari ini, sampai sekarang. Selain runtuhnya Keraton Pleret dan wafatnya raja, peristiwa itu tidak berhenti sampai di situ. Tahun berekor angka 00 ini dilanjutkan dengan ketegangan antara pewaris tahta keraton, antara Pangeran Muda, Adipati Anom, dan adiknya yang bernama Pangeran Puger. Bagaimana nasib Keraton Mataram ini? Kita hela nafas sejenak. Rasanya kalau kita membaca sejarah, kita seperti menonton series Game of Thrones, Winter is Coming. Kegelapan itu hadir di Keraton Mataram. Raden Mas Rahmat, putra Amangkurat I, kemudian dia naik tahta menjadi Susunan Amangkurat II. Ia merupakan raja pertama Jawa yang menggunakan pakaian dinas ala Eropa, atau orang Jawa sering menyebutnya dengan Susuhunan Amral. Mungkin itu ejaan Jawa untuk menyebut admiral. Lalu nasib Trunojoyo, aktor utama dari peristiwa bedah pleret itu, kemudian ditangkap oleh Susuhunan Amangkurat II atau Amangkurat Amral tadi dengan bekerja sama dengan VOC. Atas bantuan VOC itu kemudian mereka melakukan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Jepara, yang berisi bahwa daerah-daerah kekuasaan Mataram di pesisir utara Jawa yang membentang dari Karawang, Jakarta sampai ke ujung timur termasuk Parayangan itu diserahkan kepada VOC sebagai jaminan atas pembayaran pembiayaan perang melawan pemberontakan Trunojoyo. Perjanjian ini juga menandai lepasnya wilayah Priangan, jadi di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Sejak saat itu, wilayah Mataram Islam hanya membentang dari barat itu sampai ke Cilacap Selatan, dan di timur hanya sampai di wilayah Blitar Selatan. Seluruh pesisir utara Jawa yang didominasi pelabuhan kemudian dikuasai oleh VOC. Keraton yang sudah terbakar, kemudian Susuhunan Amangkurat II memindahkan kerajaannya ke hutan yang dikenal dengan hutan Wonokerto. Hutan ini sudah terkenal dari zaman Pajang, kemudian dibabat dan dibangun ibu kota kerajaan baru yang diberi nama Kartosuro. Karena saat itu Istana Pleret telah diduduki oleh putra Amangkurat yang lain, atau tadi yang kita kenal dengan Pangeran Puger. Karena merasa berhak meneruskan tahta dan ia adalah pangeran yang bertahan di Pleret saat kekacauan itu terjadi, Puger kemudian memberontak, mendeklar dirinya sebagai pewaris yang sah. Kemudian ia menyerang Susuhunan Amangkurat II pada tahun 1680 sebelum akhirnya menyerah kepada Amangkurat II yang juga sekali lagi meminta bantuan dari VOC, satu kongsi dagang Belanda yang sangat istimewa pada waktu itu. Tahun 1685 sampai 1686, kisah perebutan tahta ini diselangi dengan kisah dilindunginya buronan VOC bernama Untung Suropati. Dan kisah penangkapan Untung Suropati ini sangat dramatik dan berakhir dengan terbunuhnya seorang perwira VOC bernama Kapitan Tek. Kemudian
babak perebutan antara Amangkurat kedua dan Puger kembali bergerak ketika Amangkurat Amral ini wafat pada tahun 1703 dan Pangeran Puger berupaya mengklaim lagi tahta atas Wangsa Mataram. Di sisi lain, anak Amangkurat kedua, Raden Mas Sutikno, dia naik tahta dengan gelar Susuhunan Amangkurat Mas atau yang kita kenal dengan Susuhunan Amangkurat ketiga. Dia naik tahta hanya berjalan 3 tahun, ya, tidak lama. Setelah itu perebutan tahta kembali terjadi. Pangeran Puger dan VOC bekerja sama dengan mengadakan perjanjian di Semarang pada tahun 1705 yang berisi bahwa dalam membantu Pangeran Puger, VOC meminta bagian wilayah Madura di bagian timur. Kemudian VOC membantu Pangeran Puger dan berhasil merebut kekuasaan itu. Sebagai imbalan, perjanjian inilah yang mendani lepasnya wilayah Madura dan wilayah timur Jawa yang lain. Amangkurat Mas yang kalah kemudian dia diasingkan sampai wafat di Sri Lanka tahun 1734 atau yang kita kenal dalam istilah Jawanya di Selongke gitu. Karena Jawa mengenal Sri Lanka sebagai Selong. Kemudian pada tahun 1704 Pangeran Puger diangkat menjadi raja yang bertahta di Kerajaan Mataram dan tetap beribu kota di Kartosuro dengan gelar Susuhunan Pakubono Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Saidin Pantoko Gomo Khalifatullah sebagai Susuhunan Pakubono yang pertama. Demikianlah cerita panjang ya dari Wangsa yang baru lahir itu. Nama Pakubono dipakai sebagai nama-nama raja pewaris Mataram berikutnya. Kembali pada sengkalan yang memuat angka 00 tadi, dalam berbagai catatan dan babat selalu menandai tahun yang menakutkan bagi keluarga keraton Wangsa Mataram pada abad-abad silam. Hari ini, saat kawan-kawan sedang menonton program ini, tahun Jawa sudah berangka 1959. Berarti kurang lebih 41 tahun lagi dalam perhitungan Jawa kita akan mengulang tahun sengkalan yang berekor 00. Itu sebagai refleksi apa yang akan terjadi dengan Wangsa Mataram di tahun-tahun mendatang. Dewasa ini, Wangsa Mataram sudah terbagi menjadi 4. Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Puro Mangkunegaran, dan Puro Pakualaman. Apa yang akan terjadi 41 tahun ke depan? Mari teruslah membaca, mengembara ke masa lalu melalui teks-teks kuno, dan tetap di Jas Merah.